Reza, hari ini kita mau bahas tentang CPO nih, karena kan seperti yang kita tahu CPO itu sebenarnya adalah salah satu komoditas Hmm. eh, komoditas yang Setuju. menyumbang pendapatan cukup besar juga ke Indonesia ya, selain batu bara gitu. Ibaratnya Indonesia tuh tanah surga untuk CPO. Sebenarnya gimana sih peran CPO dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan Ya, lapangan sebenarnya kerja dan kalau di Indonesia kontribusinya terhadap sendiri, perdagangan CPO itu internasional? sangat penting ya. Sebuah komoditas sawit ini udah mulai diperdagangkan, mulai ditanam di Indonesia Hmm. sejak tahun 1980 90-an. Nah, itu udah mulai gencar karena memang di Indonesia sendiri salah satu pilihan untuk minyak goreng sawit, minyak gorengnya itu menggunakan komoditas sawit. Nah, ini awalnya diolah Mhm. dan terus juga pemerintah mengembangkan sawit itu sendiri Oke. sehingga sampai saat ini diolah dan mampu menjadi salah satu opsi untuk bahan bakar kendaraan, yaitu biodiesel dan juga solar itu digunakan untuk bahan bakar kendaraan sehingga penggunaannya pun terus meningkat dari awalnya B10 meningkat jadi B20 atau 20% dari bahan bakar kendaraan itu berasal dari bahan sawit. Nah, itu terus mengalami pertumbuhan B30 dan juga pemerintah eh, komitmennya untuk mengolah sawit ini menjadi bahan bakar kendaraan itu terus meningkat gitu. Jadi akan ada prospek kedepannya itu cukup baik dan juga Oke. otomatis dari situ akan tumbuh adanya permintaan tenaga kerja kan. Nah, jadinya masyarakat khususnya mungkin yang ada di Sumatera dan juga Oke. Kalimantan atau daerah-daerah yang memiliki lahan sawit akan mengalami dampak positifnya sehingga bisa bekerja di bidang Mhm. persawitan dan juga mungkin Oke. kan itu dari segi hulunya dan juga ada dari segi hilir mungkin pengolahan Mhm. refinery itu kan juga membutuhkan tenaga Hilir. kerja, otomatis itu akan mengalami adanya permintaan tenaga kerja seperti itu. Mhm. Oke, ini sejalan dengan yang disampaikan Pak Jokowi ya. Jadi kalau bisa memang tidak ada ekspor secara mentah supaya hilirisasinya juga bisa hidup Benar-benar. dan menyumbang pertumbuhan dan juga membuka lapangan pekerjaan tentunya. Nah, Reza, kalau yang kita tahu zaman dulu itu kan Malaysia itu dikenal sebagai salah satu penghasil Ya, sawit setuju. terbesar, tapi beberapa tahun kebelakangan Indonesia juga nggak kalah gitu kan. Sebenarnya apa saja sih tapi yang menjadi tantangan untuk pengembangan bisnis di komoditas kelapa sawit, Mm-mm. terutama kan harus Ya, tentu bersaing nih saja sama CPO-nya Malaysia komitmen gitu. pemerintah seperti adanya tantangannya adalah gimana kita bisa mengelola sawit-sawit ini dari yang bahan baku mentah dapat diolah menjadi bahan baku yang sudah siap untuk dipasarkan atau sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, ini sama juga yang sudah Hmm. disebutkan sebelumnya bahwa hilirisasi ini menjadi faktor yang sangat penting untuk Hmm. industri sawit itu sendiri. Jadi adanya hilirisasi sehingga kita bisa memproduksi dan produksi kita tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tapi kita punya nilai tambah karena kita sudah mengelolanya dalam negeri Hmm. dan juga dapat menjual dengan nilai jual yang lebih tinggi juga. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi tantangan salah satunya itu dan juga kita tahu bahwa sekarang adanya air yang mengendap di dataran sawit itu membuat produksi kurang maksimal. Jadi yang pertama adalah proyek untuk Hmm. hilirisasi, yang kedua adalah tantangannya berupa musim. Ini yang harus dikendalikan supaya eh, kendala-kendala musim, terus kemudian juga faktor-faktor eksternal seperti adanya El Nino itu pengusaha sawit atau yang pemilik kebun sawit Hmm. itu bisa mencegah permasalahan ini sehingga permasalahan musim itu tidak dapat mengganggu produktivitas dari perkebunan sawit itu sendiri seperti itu. Terus kemudian juga faktor-faktor pengembangan teknologi dan juga Oke. supaya gimana perkebunan sawit itu dapat ada pengairan secara otomatis, mungkin ada juga pemupukan secara otomatis. Faktor teknologi, pengembangan teknologi seperti itu bisa menyebabkan Ya. efisiensi pekerjaan dan juga mempercepat produktivitas dari perkebunan sawit itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah ini tadi Reza juga udah sampaikan gitu ya terkait teknologi gitu ya, mungkin masih bisa di-expand lagi gitu ya. Karena aku jadi ingat beberapa waktu lalu juga sempat ngobrol
Kebetulan ada kenal sama salah satu pengusaha CPO juga ya. Dia punya perkebunan di sini, tapi memang dia tinggalnya di Singapura. Beliau bilang Indonesia itu CPO-nya itu beda banget sama Afrika gitu ya. Afrika itu dia punya CPO itu pas jadi minyaknya itu kualitasnya bagus banget gitu di atasnya Indonesia, karena di Afrika itu pabriknya langsung di dekat si perkebunannya. Sedangkan jadi mereka metiknya itu ketika sudah matang gitu ya, langsung dimasukin ke pabrik gitu. Jadi kualitasnya terjaga. Sedangkan untuk di Indonesia itu di beberapa perkebunan itu, bukan di beberapa, di banyak perkebunan itu harus butuh proses perjalanan dari perkebunan sampai ke pabriknya. Jadi si TBS ini, tandan buah segarnya itu dipetiknya dari sebelum matang gitu. Karena kalau udah keburu matang nanti takutnya di perjalanannya itu keburu busuk gitu. Nah, mungkin ini juga yang menjadi tantangan ya untuk perkebunan di Indonesia. Nah, kalau misalnya produk-produk turunan CPO nih, mungkin minyak Sobat Cuan itu kan masih tahunya ya CPO itu ya minyak goreng gitu ya, atau misalnya untuk B30, B35 bahan bakar. Tapi sebenarnya kan CPO ini nggak hanya tentang itu, banyak produk-produk turunan dari CPO yang sebenarnya kita tuh gunain gitu sehari-hari gitu. Mungkin dimulai dari yang kira-kira apa aja sih, dulu sebelumnya, itu memang terbagi menjadi dua, yaitu untuk konsumsi dan juga untuk bahan bakar, karena itu adalah dua penggunaan mayoritas persentasenya itu terbesar sampai sekitar 80-90% lebih itu penggunaan CPO diolah menjadi bahan bakar dan juga minyak goreng. Nah, kalau kita lihat sendiri sebenarnya ada lonjakan permintaan CPO untuk dikelola menjadi bahan bakar atau biodiesel itu yang awalnya pada tahun 2019 hanya penggunaannya sebesar 4,5%, meningkat menjadi 42,9% pada tahun 2022. Sedangkan minyak goreng yang persentasenya awalnya sebesar 58,9% pada 2019, meningkat menjadi 46,6%. Menurun menjadi 46,6%. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya dari penggunaannya ini, persentase penggunaan CPO menjadi bahan baku akhir, itu ada peningkatan dari segi biodiesel dan juga ada penurunan dari segi minyak goreng seperti itu. Kemudian kalau dari barang-barang lainnya yang dapat diolah itu terdapat mungkin seperti kalau minyak goreng sendiri itu juga memiliki kelebihan kalau dibandingkan dengan minyak-minyak nabati lain dari produk-produk luar negeri seperti kayak yang kalau di Eropa mungkin menggunakan soybean dan juga rapeseed seperti itu. Nah, kalau minyak sawit ini sendiri di Indonesia juga memiliki kelebihan karena memiliki suatu bahan yang dapat mengubah bahan tersebut itu menjadi vitamin A, dan itu menjadi kelebihan dari sawit dibandingkan minyak-minyak nabati lainnya. Kemudian juga terdapat dapat digunakan sebagai sabun, sampo, dan juga deterjen karena bahan dari sawit itu sendiri dapat mengeluarkan busa-busa yang dapat membersihkan lah kayak gitu. Kemudian dapat juga digunakan untuk sebagai bahan tambahan dalam lipstik. Nah, lipstik itu bisa digunakan untuk menahan warna dan juga menahan dan juga tidak memiliki rasa, sehingga produk dari lipstik itu dapat warnanya itu tetap bertahan dan juga tetap mungkin kinclong ya kalau kita lihat dari penggunaannya dari shiny ya, shiny. Shiny. Kemudian juga terdapat penggunanya dapat digunakan sebagai margarin, mungkin bisa digunakan untuk olesan di roti, dan juga misal kita menggunakan meses itu bahan dari margarin itu dapat menahan meses itu dapat tetap menempel di roti-roti itu kayak gitu. Oke, nah meskipun banyak manfaatnya seperti yang Reza sampaikan tadi, tetap ya perjalanannya itu untuk CPO Indonesia tidak mulus karena adanya UU Anti Deforestasi atau Europe Deforestation Regulation yang menyasar produk sawit Indonesia. Sebenarnya apa sih dampak dari UU Anti Deforestasi kalau misalnya ini ke industri CPO Indonesia? UU deforestasi dari Eropa itu sendiri sebenarnya memang ini adalah salah satu strategi perang dagang. Kalau saya lihat ya, dan juga beberapa analis itu juga melihat bahwa ini adalah strategi perang dagang dari Eropa sendiri, karena Eropa ingin menjual produk-produk minyak nabatinya mereka berupa soybean dan juga rapeseed. Nah, strategi mereka adalah dengan melakukan pelarangan terhadap penggunaan minyak sawit. Padahal kalau kita lihat sendiri, memang penggunaan minyak sawit itu malah
lebih ramah lingkungan kalau dibandingkan dengan seperti rapeseed dan soybean. Kalau berdasarkan data, setiap 1 hektarnya itu dapat menghasilkan cuma 0,9 ton kalau dari rapeseed. Sedangkan kalau dari CPO itu bisa sangat efektif. Sebentar saya sambil cek datanya. Sekitar CPO itu dapat digunakan setiap hektarnya sebesar sekitar 5 ton, sehingga terdapat selisih antara penggunaan rapeseed dan juga CPO. Secara efisiensi itu dapat menyebabkan pemenuhan supply dan demand yang ada di permintaan minyak goreng di seluruh dunia. Nah, ini menjadi faktor positif sebenarnya. Nah, ini menurut saya merupakan sebuah strategi perang dagang yang ditujukan untuk mengurangi produksi dan juga permintaan dari minyak sawit, dan menawarkan, malah Eropa sendiri menawarkan produk-produk minyak nabati dari milik mereka. Nah, ini pemerintah menurutku harus bisa mempertahankan dan menjunjung tinggi bahwa minyak sawit sendiri memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh soybean dan juga rapeseed. Ini dapat karena juga kita tahu bahwa minyak sawit merupakan salah satu sumber PDB Indonesia yang tertinggi juga. Itu akan menjadi permasalahan ketika terjadi pelarangan produksi sawit, dan juga undang-undang deforestasi ini akan berdampak signifikan terhadap PDB Indonesia sendiri, seperti itu. Jadi strateginya menurut Reza sendiri, selain yang tadi sudah disampaikan, adakah strategi lain yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi isu Mungkin sebenarnya kalau saya lihat ini? Minyak sawit itu dapat digembor-gemborkan oleh pemerintah bahwa merupakan salah satu strategi untuk mengarah ke transisi energi bersih. Karena kalau kita lihat sendiri, negara-negara berkembang seperti Indonesia dan juga mungkin beberapa negara lainnya, China, itu masih belum bisa menggunakan electric vehicle itu menjadi energi yang benar-benar bersih. Karena kalau kita tahu bahwa sumber pembangkit listrik di negara Indonesia itu masih didominasi oleh penggunaan batu bara dan juga energi yang tidak bersih lainnya. LTO. Untuk transisi energi menggunakan electric vehicle, karena ini masih akan menghasilkan emisi karbon yang sama kotornya dengan penggunaan bensin yang berasal dari oil. Namun memang penggunaan electric vehicle itu memang lebih renewable energy. Sedangkan kalau kita menggunakan CPO juga, itu merupakan salah satu opsi untuk perlahan-lahan kita dapat mempersiapkan sambil mempersiapkan renewable energy atau energi terbarukan lainnya. Itu kita bisa persiapkan dengan menggunakan CPO sebagai salah satu opsinya. Jadi kita sementara menggunakan CPO, biodiesel untuk sementara, kemudian sambil kita mengembangkan renewable energy untuk membangkit listrik seperti solar, dan juga mungkin kalau di Indonesia itu salah satu yang terbaiknya adalah PLTA yang menggunakan tenaga hidro dari air, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan sebagai masa-masa transisinya. Itu juga perlu untuk di-campaign oleh pemerintah bahwa penggunaan minyak sawit ini merupakan salah satu opsi sebagai untuk mempersiapkan transisi ke energi bersih. Dan juga ini perlu diperkenalkan kepada seluruh dunia, dan juga Eropa perlu mengerti bahwa penggunaan minyak sawit ini dapat menjadi opsi untuk energi bersih, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya strategi Pak Jokowi selama beberapa tahun terkait mencampur minyak sawit dengan minyak mentah ya, oil menjadi biodiesel, sebenarnya langkah yang baik. Ibaratnya kalau di beberapa negara kita bisa serap sendiri gitu ya, karena masyarakat kita juga cukup banyak. Oke, sekarang kita masuk mungkin ke segmen terakhir. Kita mau bahas-bahas terkait emiten-emiten CPO nih. Jadi kalau tadi mungkin Sobat Cuan udah dikasih gambarannya sama Reza, kira-kira perkembangan dari industri CPO itu sendiri gitu ya.
sehingga bisa membantu menentukan strategi apakah memang mau berinvestasi di emiten CPO atau tidak. Nah, sekarang kita bahas terkait kinerja dari saham-saham CPO sendiri. Kalau dilihat secara histori, menurut Reza sendiri ada nggak sih emiten-emiten CPO yang Kalau ini mungkin juga terbaik lah harus di perlu kelasnya? disclaimer on karena ini merupakan sebuah analisis saja. Dan mungkin ini aku lebih Iya, menjelaskan secara betul, kualitatif dari betul. bisnis-bisnisnya aja mungkin ya. Namun kalau aku lihat terdapat beberapa perusahaan Oke. yang memang saat ini tergolong sebagai seperti uh, secara price to book value itu cukup rendah saat ini, dan juga mungkin faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah terutama sektor-sektor yang masih CPO yang masih bergerak hanya di sektor hulunya saja. Ini adalah pergerakan dari harga CPO itu sendiri. Memang CPO sudah menyentuh Oke. harga all time high-nya saat itu kemarin sempat menyentuh 5.000 ya kalau nggak salah. Itu cukup tinggi lah. Nah, kemudian sekarang sudah turun hingga berada di 3.700 3.700-an ringgit. Nah, ini menjadi 3.700 faktor yang perlu sekian ringgit. diperhatikan. Apabila memang terjadi rebound kembali, ini akan masih berpotensi untuk harga CPO itu harga CPO mengalami peningkatan, sehingga laba bersih dari perusahaan-perusahaan CPO juga akan mengalami peningkatan. Dan biasanya harga saham akan mengikuti kinerja dari laba bersih perusahaan apabila mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat sendiri kemarin pada akhir tahun 2022 ketika harga CPO itu mencapai all time high, terdapat kebijakan pemerintah yang menurut saya mungkin kurang pas, kurang tepat timingnya, yaitu adanya larangan ekspor, sehingga Indonesia tidak dapat perusahaan-perusahaan CPO Indonesia tidak dapat mendapatkan keuntungan maksimal dari ekspor-ekspor komoditas di tengah tingginya harga CPO, sehingga yang mendapatkan keuntungan adalah negara-negara tetangga seperti Malaysia. Nah, itu cukup disayangkan karena timing yang kurang tepat, dan juga dan dibukanya juga kembali dibuka larangan ekspor ketika harga CPO sudah mengalami penurunan. Dan juga faktor-faktor kebijakan pemerintah seperti kemarin adanya pembatasan harga terkait minyak goreng, itu juga membuat produsen-produsen itu cukup mungkin kesal ya dengan kebijakan pemerintah. Ini juga perlu diperhatikan oleh investor CPO, investor dan juga pengusaha-pengusaha, sehingga kemarin sempat stok itu ditahan oleh perusahaan-perusahaan. Dah kemarin dilarang ekspor, sekarang dilarang, kemarin juga sempat dilarang untuk menaikkan harga minyak goreng. Itu memang tujuan untuk menguntungkan kita juga sebenarnya, seperti itu. Ya. Terus mungkin ini akan potensi bullish, mengingat bahwa penurunan suku bunga sudah mulai, atau perlambatan kenaikan suku bunga itu The Fed juga sudah mulai dovish. Ini akan menjadi sentimen positif untuk untuk sektor-sektor energi, dan juga adanya kenaikan soybean ini akan juga menjadi sektor positif, sentimen positif, karena ketika soybean naik otomatis mungkin banyak negara-negara itu akan beralih ke penggunaan minyak sawit, sehingga demand-nya akan mengalami peningkatan, dan juga otomatis harganya juga akan mengalami peningkatan. Nah, ini kita perlu perhatikan sebenarnya perusahaan-perusahaan atau saham-saham apa saja yang memang bergerak di industri CPO, dan di sektor manakah mereka bergerak, di hulukah atau di midstream atau di hilir. Ya, di hilir kah? Oke. Kalau seperti tadi yang Reza sempat sampaikan, kita lihatnya yang di hulu. Mungkin banyak sobat cuan yang nggak tahu ya, kalau LSIP dengan SIMP itu mereka itu satu, yang LSIP itu hulunya, SIMP lebih ke hilir seperti itu kan. Mungkin ada emiten-emiten lain yang mungkin lebih berfokus ke hulu, bisa Reza sebutkan ini untuk jadi insight tambahan aja untuk sobat cuan, di mana nanti sobat cuan mungkin bisa analisa lebih lanjut. Lebih fokus ke sektor hulunya atau mayoritas pendapatannya itu berasal dari sektor hulu, itu terdapat seperti LSIP, kemudian ANJT, kemudian terdapat juga Astra Agro Lestari. Nah, itu merupakan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak khususnya di sektor hulu dari CPO itu sendiri. Jadi mereka mendapatkan keuntungan ketika harga CPO mengalami kenaikan, seperti itu. Kemudian juga di sektor agak menengah itu terdapat CK atau yang dari perusahaan Wilmar, sehingga mereka itu malah
cenderung ketika harga sawit mengalami kenaikan, laba bersihnya itu malah mengalami penurunan karena mereka berada di midstream hingga uh, hampir menyentuh ke hilirnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sampai di produk hilirnya itu terdapat seperti Smart Agro Lestari yang milik Sinarmas dan juga terdapat juga TBLA Tunas Baru Lampung. Bahkan Tunas Baru Lampung itu juga sampai tergolongkan sebagai perusahaan consumer goods atau perusahaan konsumen yang produknya itu mencapai hilir karena mayoritas laba bersih dan pendapatannya itu berasal dari sektor yang sudah dihilirisasi seperti minyak goreng, berupa merek Rose Brand dan juga ada gula Rose Brand juga dan lain sebagainya. Sedangkan terdapat juga emiten yaitu SIM, Salim Infomas Pratama itu juga merupakan produk hilirisasi dari sawit atau CPO. Ini mengenalkan dengan produk sawitnya yaitu produk minyak gorengnya yaitu Bimoli kayak gitu dan lain sebagainya. Kalau saya lihat sih sebenarnya mungkin saham-saham yang masih menarik itu ya saham yang masih memiliki PBV yang cukup rendah sehingga memang secara valuasi itu mereka memiliki valuasi yang cukup rendah CPO yang masih di bawah 1, kalau mungkin ada yang berada di kisaran 0,5 itu cukup menarik untuk diinvestasikan. Dan juga perlu diperhatikan utangnya yang cukup rendah. Ya, apalagi yang perlu diperhatikan. Iya, utangnya cukup rendah, apalagi kalau bisa bagi dividen ya, dividennya di atas kupon obligasi itu pasti lebih menarik lagi. Oke.